Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi eh, di YouTube-nya Kesisaan Moklet. Ini ada juga salah satu finalis dari Digi Sosial. Mungkin bisa langsung memperkenalkan diri dan nama timnya apa. Monggo, silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fianto. Saya dari kelas 12 TKJ 5. Saya Wildan Maulana Akbar Al-Fakih dari kelas 12 TKJ 5. Saya Muhammad Riza Ramadan dari 12 TKJ 6. Dan perkenalkan, nama saya Tito Tri Prabowo. Saya di sini selaku pembimbing dari proyek ini. Oke. Perkenalkan, kami dari Tim E Jemaah. Jemaah. Oke, tim E Jemaah ya. Iya. Ya. Latar belakangnya apa sih, Mas Lutfi, terus Mas apa lagi? Mas Wildan Mas Wilda dan Mas Rizal. Rizal memunculkan ide Jamaah ini. Latar belakang sendiri sih dari pengalaman pribadi juga sih. Dulu pada waktu bulan Agustus itu, saya kan berniat untuk sholat Jumatan di masjid. Tapi pada saat itu saya datangnya itu agak mepet komat. Nah, pada saat saya di masjid, itu saya tidak kebagian tempat untuk sholat di masjid. Karena kan pada saat pandemi, kapasitas jemaah di masjid kan dibatasi kan. Yang awalnya misalnya kapasitas di Masjid Ainu itu 100 jamaah, tetapi pada saat pandemi kan dijaraki jadi 50 jemaah. Nah, pada saat itu saya malah tidak sholat di dalam masjid tapi di luar masjid. Untung pada saat itu saya bawa sajadah. Itu sih, Pak. Oke. Oke, latar belakangnya adalah Mas Lutfi tidak dapat tempat gitu ya. Iya, Tidak tempat jamaah. Oke, dari sekarang yang dari apa sih keunggulan fitur jamaah itu? Nah, di sini aplikasi Jemaah ini memiliki 5 fitur unggulan. Yang pertama itu ada fitur pantau. Nah, fitur pantau ini menjawab permasalahan si Lutfi ini. Jadi, di fitur pantau ini kita bisa melihat daftar masjid mana dan kapasitas kuota masjid secara di dekat kita. Nah, itu. Terus yang kedua itu ada fitur Maps. Maps itu juga untuk melihat masjid mana yang ada di sekitaran kita. Kemudian ada fitur kajian Islam. Nah, kajian Islam ini nanti ada artikel-artikel tentang Islam di aplikasinya. Kemudian ada fitur jadwal azan. Nah, ini kita bisa mengetahui jadwal azan di daerah tempat kita tinggal. Kemudian Udah itu saja sih Tidak sementara. Oke. Fitur jamaah ini nanti berupa apa? Berupa aplikasi atau berupa web based atau seperti apa? Atau ada adminnya sendiri yang harus itu? Untuk aplikasi Jemaah itu berbasis mobile apps, dan untuk administrasi dari pihak masjid itu berupa web. Nah, kami juga memanfaatkan teknologi IoT yang dimana kita bisa mengetahui berapa sih suhu kita di situ gitu. Oke, berarti di setiap masjid itu nanti disediakan itu ya, pengecekan suhu atau seperti apa? Ya, ada IoT-nya itu pengecekan suhu sama counter. Jadi setiap kita masuk itu dihitung satu orang gitu, yang akan tampil di aplikasi secara real time. Oke. Untuk masjid yang mau ikut tergabung itu seperti apa? Atau ada syarat khusus nggak untuk masjid yang mau tergabung di aplikasi Jamaah ini? Atau emang langsung diinputkan sama oleh admin yang berwenang atau seperti apa? Kalau untuk masalah administrasi bagaimana masjid mau memasang nih atau mau join pada kita mungkin bisa menawarkan sebuah solusi, yaitu masjid memberikan investasi kepada kita sekitar mungkin berapa juta kemarin? 15 jutaan ya? 15 jutaan untuk pemasangan alat saja. Pemasangan alat itu berupa ada sensor, mungkin sensor suhu serta sensor counter, bagaimana untuk nantinya itu akan dikirim kepada para user atau pengguna. Di sana nanti akan istilahnya terhitung atau terdeteksi
suhu berapa sih tertinggi di masjid ini, akan terkirim langsung kepada user bahwasanya oh ada user X nih suhunya sekian. Oh jadi nanti para pengunjung yang akan datang bisa berpikir terlebih dahulu menuju ke sana atau tidak. Terus yang kedua fiturnya ada juga kemarin itu dipantau proses penghitungannya. Jadi berapa banyak dari jemaah di dalam masjid dalam satu waktu sholat tersebut. Misal waktu duhur di sana terdapat maksimal kapasitas masjid adalah sekitar 100. Nanti di sana kita memasangkan alat dari investasi pihak masjid tersebut, kita pasangkan alat di pintu masuk serta di pintu keluar. Jadi nanti ada masuk satu dideteksi suhu serta menambahkan satu jemaah masuk. Setelah itu di keluar akan dikurangi, terdapat sensor juga dikurangi satu. Jadi nanti calon jemaah yang akan datang bisa tahu, oh sudah penuh nih, oh masih ada tempat nih. Jadi tanpa perlu calon jemaah tersebut, loh kok ternyata sudah full pada saat datang di masjidnya. Seperti itu. Jadi masjid itu menganggarkan kira-kira tadi ya Pak, nilainya yang tadi untuk bisa tergabung di jamaah. Oh gitu, oke. Berarti nanti yang input apakah pengurus masjid atau ada admin sendiri? Input Ke sistem. Oh tak perlu input Pak. Jadi pihak masjid nggak perlu input apapun. Jadi sudah ada sistem dari kita ya, sistem dari counter tadi serta suhu tadi. Jadi pihak masjid tidak perlu melakukan secara manual. Oh ternyata di masjid ini ada berapa jemaah, karena kita sudah memanfaatkan fitur sensornya dari kita tadi serta fitur suhu otomatis dari kita tadi. Oke. Jadi kalau saya pengurus takmir masjid, saya udah ada dana 15 juta, tinggal daftar aja ke jamaah ya. Iya. Atau ada hal yang harus dipersiapkan nggak selain peralatan tadi, yang mungkin harus dipersiapkan dari masjid itu? Mungkin kalau dari masjidnya, ketersiapan dari masjidnya tersebut sih untuk bagaimana mengelola dari alat yang kita tanamkan di masjid tersebut. Misal ada salah satu masjid yang ingin mendaftar, takmirnya minimal harus tahu bagaimana jalannya dari sistem kita ini. Takmir hanya sebagai kontrol. Jadi takmir hanya sebagai melihat dari sistemnya, oh sudah berjalan dengan baik, oh ternyata ada kesalahan atau galat di sini, nanti akan bisa dihubungkan ke admin dari jemaah. Oke, kan tadi selain penghitungan tadi ada apa yang fitur yang apa, jadwal jamaah? Jadwal adzan. Oh, jadwal adzan sama yang lain, yang satunya apa tadi? Kajian. Oh, kajian. Nah, kalau kajian itu apakah setiap masjid nginput ataukah gini, mohon maaf, apakah jadwal pengajian itu di masjid itu atau jadwal dari tim admin? Kalau jadwal kajian sendiri sih sifatnya bukan per masjid ya Pak, soalnya ini kayak artikel gitu yang kami sediakan sendiri. Oh, Yang artikel. akan tampil di aplikasi. Oh, bukan jadwal pengajian di masjid tertentu. Oh, bukan Kajian. ya? Oh, kajian ya. Berarti kajian yang berupa artikel ataupun tulisan ya? Iya. Oh, gitu. Oke. Jadi ada tim admin yang nanti yang nginputkan masalah kajian itu sendiri. Per minggu atau per hari? Untuk rencana awalnya sih per hari kalau bisa Pak. Oke. Siap. Oke, selain keunggulan fitur yang tadi, bisa nggak sih dari masjid itu request sesuatu ataupun apa nantinya kalaupun mau menggunakan aplikasi ini? Bagaimana Pak? Mohon maaf. Oke, dari kalau ada masjid yang ingin berminat, Ya. apakah ada nanti bisa request sesuatu nggak dari aplikasi yang ada atau memang sudah hal itu yang bisa didapatkan? Untuk kedepannya, kebetulan ini masih dalam rangka pengembangan, kita terima masukan apapun dari pihak, mungkin dari pihak masjid ataupun pihak luar. Keinginan dari jemaah sendiri kedepannya terdapat fitur masjid ataupun profil masjid dari setiap masjid yang terdaftar kita. Jadi nanti di sana akan muncul apa saja sih if-nya yang akan terdapat di masjid tersebut. Jadi untuk pengembangan selanjutnya kita berfokus pada ke sana. Jadi pihak masjid bisa request nih, saya mau menampilkan
ada pengajian di tempat saya, itu bisa diflorkan di aplikasi kita. Sedangkan sekarang masih dalam proses tahap pengembangan seperti itu. Oke, itu kan tadi dari masjidnya ya. Ya. Kalau dari penggunanya, selain dia didapatkan dari fitur counter tadi, apa selain apa ya nilai plusnya deh untuk dari pengguna dari e-jamaah? Nilai plusnya sendiri, kita bisa mengetahui masjid terdekat di sekitar kita beserta kapasitas di masjid tersebut. Jadi kita tidak perlu takut untuk kalau datang itu tiba-tiba full gitu. Jadi kita bisa mengira-ngira kita mau datang masjid mana gitu. Oke, selain itu nilai plus yang bisa agar meyakinkan orang untuk bisa menggunakan itu apa sih selain plus yang tadi? Nilai plusnya sendiri sih aplikasi kami gratis. Oh, gratis. Iya. Silakan di-download di Play Store. Tanpa iklan ya? Tanpa iklan. Insya Allah. Insya Allah tanpa iklan. Ya kan? Oke, siap. Oke, sekarang sampai proses di mana untuk pengerjaannya? Kebetulan ini proses kita membuat alatnya untuk diterapkan di masjidnya, dan alatnya itu masih dalam proses kita pengembangan dari bagaimana membentuk cover ataupun kalau istilahnya sih kioska. Jadi di dalamnya buat untuk sensor bagaimana perhitungan ataupun suhunya. Di sini kita sudah ada sih beberapa desain dari tampilan aplikasi e-jamaah juga, dan juga aplikasi ataupun alat yang akan diterapkan di sana nanti. Oke, bisa ditunjukin? Bisa dijelasin nggak? Mungkin yang untuk aplikasi dari usernya dulu ya. Ya, oke. Boleh, silakan. Untuk aplikasi dari usernya ini ada fitur azan, kajian Islam, maps, dan pantau. Ini untuk user interface, contoh dari user interface dari e-jamaah. Nah, ini. Jadi nanti kita dapat mengetahui masjid mana yang full dengan ditandai dengan merah, dan masjid mana yang belum full dengan ditandai dengan hijau. Oke. Jadi itu tampilan untuk di user ya, interface aplikasi yang e-jamaah. Jamaah. Terus ada lagi? Lalu untuk kioska itu sendiri, Nah, untuk kioska sendiri di sini ada sensor untuk penghitung dan pengecekan suhu di mana akan tampil di layar monitor. Nah, untuk ini sendiri untuk hand sanitizer otomatis yang touchless gitu. Siap. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih waktunya untuk tim e-jamaah ya. Iya, Ya, semoga mendapatkan yang terbaik dan menjadi apa ya pahala bagi semuanya. Oke, terima kasih waktunya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.